Hai guys, ini pengalaman perdana aku naik KA pergi ke Medan. Tapi nggak semua video itu ada, soalnya HP aku masih rusak. LCD HP aku belum aku ganti. Ini aja aku bersyukur dia bisa ngerekam video walaupun sedikit. Even nggak semua momen itu aku rekam, aku abadiin kayak biasa gitu. Tapi pokoknya pengalaman ini berharga. Tapi aku cerita dulu, aku selama di dalam rel itu aku sendirian duduk, nggak ada temen sebangku, dan tas aku buat di bawah karena aku rasa kayaknya berat kalau aku angkat ke atas, dan aku mau minta tolong sama siapa aku nggak tahu. Terus kan aku pendek, jadi kayaknya nanti nggak sampai, takut kayak gitu, takut nggak sampai akunya. Ini aku masih sendiri. Seperti biasa aku kayak nganggap traveling aku tuh sendiri, even itu kayak cuman deket, cuman 5 jam lah dari rumah aku ke Medan menggunakan KA, kereta api. Ini bukan dari stasiun tempat aku berangkat ya, tapi ini dari, aku nggak tahu dari stasiun mana. Aku mau videoin awalnya dari tempat stasiun aku, tapi nggak aku videoin karena HP rusak. Jadi dia kumat-kumatan ya, kadang itu bisa, kadang enggak, kadang terpencet-pencet sendiri. Jadi aku harus bersabar menghadapi HP aku. Mau diganti juga belum punya uang, mau minta uang sama siapa, sama mama nggak mungkin. Jadi aku bener-bener berharap di Medan ini aku dapat pekerjaan, dan juga aku mau daftar di PT penyalur yang resmi untuk bisa bekerja di luar kayak gitu. Nah, pengalaman aku naik kereta api itu seru. Nanti aku ceritain secara pribadi, aku ngambil video. Aku cuman, ya kalian bisa lihat sendiri pemandangannya. Mungkin kalian udah terbiasa kali ya naik kereta api. Jadi buat kalian yang sudah terbiasa, pokoknya ternyata naik kereta api itu lebih nyaman daripada naik bus. Soalnya di dalam kereta api juga nggak ada orang yang ngerokok. Even kita tuh masih dengerin kayak orang ribut-ribut. Soalnya ada sih penumpang di kereta itu, pas di bagian belakang itu dia berisik banget, kayak cerita dianya itu harus semua orang itu tuh tahu gitu. Nggak tahu ini terekam terekam atau tidak suaranya, aku juga nggak tahu. Tapi pas aku nggak bisa ngerekam atau main HP, aku mau coba tidur, aku nggak bisa tidur karena dia ngobrolnya suaranya kuat sekali, dan itu buat aku merasa terganggu. Tapi ingin menegur, tapi gimana lah ya, mungkin dia udah ngerasa biasa. Tau gak, aku kalau lihat sungai yang kayak gitu tuh aku takut, kayak udah ngebayangin di dalam sungai itu nanti ada buayanya, terus airnya dalam, atau ada ularnya kayak gitu. Aku tuh udah terbayang-bayang. Dan kejadian yang paling tidak mengenakan ketika aku sampai di Medan, HP aku error. Aku nggak tahu harus mesen Grab, Gojek atau Maxim gimana. Tuh aku nunggu di stasiun kereta api itu kan, gini lah. Kalau aku tuh tiket aku dipesenin sama adikku melalui online gitulah. Dia beli kayak di tiket.com, Traveloka, aku nggak tahu. Jadi pas aku udah sampai di stasiun, kan dia bilang, "Kok nanti langsung ke loket ya." Aku lihat lah di situ tuh kayak ada komputer kan. Aku mau coba untuk kayak, mungkin bisa kali dimasukkan kodenya terus keluar tiketnya dari situ kan. Karena kan sekarang sistemnya udah sistem online. Aku cobalah, aku klik komputernya, nggak bisa anjir. Terus aku scan lagi QR code yang dikirim sama adekku, ini nanti untuk mau ke boarding pass, kata dia gitu kan. Aku scan coba berapa kali, nggak bisa juga. Terakhir aku tanya lah sama, untung ada abang-abang yang lagi gendong anaknya, dia juga penumpang di situ kan. Jadi aku tanya, "Bang, bisa nggak sih bang, ininya kok nggak bisa ya, aku nggak ngerti cara makainya, soalnya aku masih perdana." "Ngapain dari situ, itu ada kok yang jaga loketnya, ke situ aja sama abangnya." Terus aku ke situ lah, jumpain abangnya langsung. Wih, ternyata abangnya cakep cowok. Cuci mata di pagi hari, aduh. Ya udah, terus ya aku kasih lah itu kayak boarding passnya, tiket boarding pass gitu kan, baru dicetak lah tiket aku. Udah itu aku nunggu, kan belum dibuka tuh waiting roomnya untuk kita mau ke, aku nggak tahu bagian apa, pokoknya waiting roomnya itu belum dibuka. Jadi udah itu
adalah datang orang kan, satu keluarga mau nganter anaknya kayak masuk taruna gitu, dia bawa anak kecil juga. Jadi ibunya itu ngomong sama anaknya, itu orang ngapain ke situ, ke loket yang tempat abang yang cetak tiket tadi kan. Jadi dia bilang, abang itu ngapain di situ, kata dia. Terus itu tuh mau cetak tiket. Aku bilang gitu kan, kalau misalnya udah pesen tiket di situ boarding pass-nya, aku bilang kayak gitu. Baru dibilang lah kayak gini, oh enggak, oh kesitulah kau, kata mamanya sama dia kan, kesitulah dia. Enggak gitu ding, enggak gitu ceritanya, aku lupa. Soalnya hari Kamis kan aku berangkat, ini dari keberapa aku ngambil video. Tunggu ya, aku ingat dulu. Oh begini, kan mamanya tuh kan nengok orang dateng kan ke loket itu, orang itu ngapain ke situ. Oh kayaknya itu yang beli tiket di sini, katanya gitu kan, kata yang anaknya ini, karena dia kan udah pesen tiket, nanti aja di sini aku ngapain boarding passnya, kata dia gitu. Terus aku tuh kayak mana ya, karena ini perdana dengan kesoktahuan aku yang tinggi, jadi aku bilang lah sama abang itu, bang aku tuh pesen online juga, tapi aku pergi ke situ buat cetak tiketnya tadi kayak gitu prosesku, tapi aku nggak tahu juga, coba aja ke sana bang. Terus mamanya bilang, ya udah tanya aja lah bang ke sana, kata mamanya lah gitu. Ditanya abangnya lah ke situ kan, terus dia udah nanya, datang lagi, kayak mana tadi, kan udah pas mak aku bilang dari tiket ini aja. Malu sendiri dong aku anjir, gara-gara udah sok tahu pertama kali naik kereta api ngomongnya kayak gitu. Ya udahlah, pengalaman. Terus dia tadi kan ada bawa anak kecil, tahu nggak, aku nggak tahu itu adiknya atau apanya, aku nggak tahu, atau keponakannya. Anak kecil itu duduk kan, kalau di kursi tempat kita nunggu itu kayak ada sela-selanya gitu kan, masuklah tuh kaki anaknya itu ke sela-sela kursi itu. Neneknya, ibu-ibu itu tuh neneknya itu udah jantungan, bisa nggak keluar, bisa nggak, sampai kakaknya itu dipanggil dari depan, bisa nggak kayak gitu, kayak ada 5 menit, nggak sampai sih kayaknya, tapi ya puji Tuhan bisa keluar. Itu pengalaman yang kedua. Terus yang ketiga, jujur selama di kereta api tuh aku kayak kadang tuh mikir negatif thinking, kayak kan ada tuh jalur kereta api yang dia itu ada dari kanan dari kiri, terus nanti dia nyatu jadi satu. Itu tuh kayak mana ya, gimana kalau misalnya kereta apinya oleng dikit, wow, ibaratnya kayak kita tuh berkendara pakai sepeda motor atau mobil, terus ada tikungan, kita tuh kayak banting setir, gimana dia malah jadi terbalik kayak gitu. Aku tuh bayangin hal-hal yang kayak gitu. Sama kayak perdana aku waktu naik pesawat, pertama kali aku naik pesawat itu ya, aku ingat itu aku setelah lulus kuliah baru aku naik pesawat. Itu tuh aku kan emang takut ketinggian kan, itu tuh aku kayak ngerasa tubuhku duduk pakai safety belt, tapi kayak arwahku itu udah keluar anjay. Beneran kayak udah keluar, kayak aku terdiam. Pas udah sampai kan, udah take off landing, nggak tahu kok istilahnya gitu, pokoknya pas udah mendarat, safety beltku nggak bisa aku buka, saking aku grogi, nervous, takut, aku nggak tahu cara bukanya. Dan untung ada temen duduk aku sebangku gitu kan, abang-abang itu yang bukain safety belt aku, bayangkanlah itu. Tapi jujur selama aku naik pesawat aku tidak pernah ke kamar mandi, karena aku itu takut nggak bisa buka pintunya atau gimana apanya, pokoknya udah kayak gitu. Jadi kadang aku, ini sesuatu yang tidak patut untuk dicontoh sih, jadi aku kalau kebelet buang air kecil aku tahan dulu, karena kalau naik pesawat kan paling sejam 2 jam, sejam lah palingan, kayak gitu sih. Pokoknya itu suatu hal yang tidak patut ditiru. Dan ada momen lucu ketika aku di dalam kereta, itu aku bener-bener kebelet, aku nggak bisa menahan untuk tidak buang air kecil, karena aku kan banyak minum. Aku tetap menjalanin diet aku. Jadi tahu nggak, aku pengen ke kamar mandi, aku tuh kayak masih ragu kan, aku diam, di mana ya kamar mandinya, kayak gitu kan. Aku tengok lah orang, ada yang maju ke depan, ada yang ke belakang, terus sampai ke stasiun terakhir, 2 terakhir atau 3 terakhir sebelum stasiun tempat aku turun kan, aku ke kamar mandi lah.
kan di pintunya tuh dibuat kan kayak push untuk membuka pintu. Aku dorong-dorong nggak bisa, atau aku kurang kuat yang dorong, atau masih ada orang ya kayak gitu kan. Aduh gimana, padahal aku itu waktu jalan ke belakang, ke bagian belakangnya aku jalan ke bagian belakang, aku tuh kayak udah oyong, soalnya kan goyang-goyang kan. Terus juga pas buka pintunya itu kan digeser, aku nggak bisa nutup lagi, kayak nggak ada tenaga akunya, kayak pokoknya beneran pengalaman perdana aku kayak gitu. Pas udah sampai di stasiun, pengen buang air kecil nggak bisa, soalnya barang aku nggak tahu mau aku taruh kemana. Aku tuh takut kan diambil orang gitulah, namanya kan merantau gitu. Jadi aku tahan itu kayak 3 jam, itu sesuatu yang tidak sehat. Jadi jangan ditiru, aku tegasin jangan ditiru untuk menahan buang air kecil. Kalau bisa numpang ya numpang, kalau ada temennya suruh temennya yang jagain barang. Kalau kamu sendiri usahain bisa lah, pokoknya harus bisa, jangan ditahan untuk buang air kecil, itu sesuatu yang tidak sehat. Jadi pas aku udah sampai di stasiun itu, aku tunggu kan, udah keluar tuh dari, pokoknya udah keluar, udah apa, aku mau pesan Grab, mau pergi ke tempat aku janjian sama temanku gitu, karena kami kan kayak ngekos sama temanku yang mau cari kerja juga. Dan sialnya adalah HP ku tidak bisa digunakan karena LCD-nya error. Aku nunggu dulu di situ hampir 1 jam, dan yang mesanin Grab aku temenku yang dari tempat kosan. Dan waktu udah dapet Grabnya, pertama kali aku sampai di Medan itu hujan, banyak genangan air, dan itu ada juga mobil pribadi ribut sama mobil angkot. Aku nggak tahu permasalahannya apa, pokoknya pengalaman pertama aku di kota Medan. Kalau ke Medannya jujur aku udah berapa kali, tapi setiap kali aku ke Medan itu pas sampai itu kayak ada momen yang tidak menyenangkan. Soalnya kayak waktu aku pertama kali ke Medan itu ketika tamat SMA, aku mau bimbel untuk bisa ke PTN. Jadi kayak abang aku pertama kali itu kayak dia ditodongin senjata tajam. Aku nggak sebutin daerahnya, pokoknya kayak gitu. Terus yang kedua aku pergi sama temen aku, kami dijamret di dalam becak, dicopet di dalam becak. Dia kehilangan, temen aku tapi dia kehilangan semua isi tasnya, termasuk HP, dompet, apa segala macam itu dia bener-bener pokoknya tiap kali aku ke Medan itu, aku nggak jelek-jelekin Medan sih, cuman itu pengalaman yang aku alamin di kota Medan. Jadi semoga kali ini aku mendapatkan pengalaman yang baik dan berharap bisa menikmatinya, dan aku juga mendapatkan pekerjaan yang baik. Pokoknya doain. Terus diet aku tetap berlanjut sampai aku bisa mendapatkan turun berat badan. Oke, sekian untuk aku cerita kali ini. Terima kasih. Bye-bye.